was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, go for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shalom Coolers. Shalom.
Wah, puji Tuhan nih semangat banget ya kita hari ini. Teman-teman, sebelumnya terima kasih udah mau join bareng kita semua di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita di Fraiser hari ini. Dan tentunya nggak terasa sudah seminggu berlalu sejak Fraiser pertama kita di semester kita yang baru ini ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman, aku nggak sendirian hari ini, ada partner aku. Halo Gigit. Halo semuanya. Wah, gimana kabarnya Git? Kabar Gigit baik. Gimana kabar Kak Pilih? Puji Tuhan, kabar kakak juga baik. Nah, Git, sekarang sebelum kita mau mulai Fraiser kita, kayaknya kita mau baca sesuatu yang important dulu ya sebelum seperti yang biasa kita lakukan sebelum kita mulai Fraiser. Ada apa nih Git? Kita mau baca apa? Sebelum kita mulai beribadah tadi kan kita udah ice breaking bareng-bareng nih, kita udah main bareng. Lalu sekarang kita mau membacakan rules dan regulation selama jalannya ibadah. Oke. Jadi yang pertama itu teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan baju yang bebas, namun pantas dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh komite. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias. Oke, berikutnya untuk teman kita yang akan memimpin doa kita pada hari ini, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai Fraiser kita, mari kita bawa dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami semua ya Tuhan, para coolers untuk bisa beribadah bersama-sama di Fraiser hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Fraiser kami ke depannya Tuhan, biarlah Engkau yang membimbing dan agar supaya Fraiser kami bisa berjalan dengan baik hingga akhir ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah coolers. Shalom semuanya, siapa di sini percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya? Shalom semuanya, siapa di sini percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya? Keluarga kita, hari-hari kita, masa depan, pergumulan, apapun itu, Tuhan itu berjaya dan memerintah untuk selamanya. Maka dari itu, mari kita beri kemuliaan bagi namanya. Yuk, sambil kita tepuk tangan juga bisa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk kita bersemangat lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selamanya. Mari kita beri hormat bagi Tuhan. Hanya dekat padamu saja Tuhan kami mengalami ketentraman dan kedudukan. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita. Hanya dekat kasih-Mu dapat jiwaku tenang.
jauh melebihi semua yang terdekat, sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada C. Astrid. Saya persilahkan. Oke, shalom semuanya. Saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Shalom. Oke, berarti jelas ya. Oke, apa kabar semuanya? Gimana pandemi setahun setengah ya? Setahun lebih. Gimana nggak onsite kuliahnya? Apakah baik-baik saja, tambah banyak tugas, atau tambah lebih enak kayak gini kayaknya Kak, gitu. Tapi saya berdoa dan saya berharap buat kita semua yang ada hari ini, yang ikut secara virtual hari ini, kita semua dalam keadaan yang baik tentunya, keadaan yang sehat, nggak kekurangan satu apapun. Kalaupun hari ini ada di antara kita yang sedang sakit secara jasmani, secara fisik ataupun rohani, saya berdoa hari ini kesembuhan terjadi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin ya. So, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, ada pepatah klasik yang udah sering banget kita dengar, kalau nggak kenal katanya nggak sayang. So, hari ini saya pengen dikenal oleh teman-teman Cooler semuanya. Perkenalkan, nama saya Astrid. Saya biasa dipanggil Astrid, Trit, As, Acit gitu. Apapun kalian panggil saya terserah. Saya melayani dan bekerja sebagai full time untuk anak-anak muda di God's DNA di GBI Lipo Cikarang. Ya dekat lah ya, setengah jam dari Jababeka ke Lipo Cikarang. Ya kalau cepet-cepet 20 menit lah, itu pun kalau kalian ngebut banget gitu. Nah, so saya full time untuk anak-anak muda, melayani sepenuh waktu untuk Tuhan di GBI Lipo Cikarang di God's DNA. Jadi sekarang saya sedang berkhotbah di tempat kerja saya sendiri. Oke, mari persiapkan Alkitab kalian, mari persiapkan catatan kalian, dan persiapkan excited kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih, Tuhan berikan buat setiap kami di Fraser kami, Tuhan. Hari ini kami tahu mungkin orang lain banyak meninggalkan kesempatan, tapi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama kumpul meskipun secara virtual, belum bisa ketemu secara onsite tatap muka. Tapi kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami, buat Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan lalu dalam kehidupan kami. Thank you God, makasih untuk penyertaan Tuhan, makasih buat anugerah yang kami terima daripada Tuhan. Dan siang hari ini kami mau sama-sama siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan pengurapan daripada surga dan hikmat daripada surga turun dan mengalir buat setiap kami. Urapi setiap kami hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi teman-teman Coolers hari ini Tuhan. Biarkan hikmat marifat surga turun buat masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini bukan sekedar informasi yang mengenakan telinga kami, tapi benar-benar mentransformasi kehidupan kami. Thank you God, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang sama-sama siap buat dengerin firman Tuhan, katakan amin. Amin. Wow. Sebelumnya thank you banget untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing firman Tuhan. Percayalah, saya bukan siapa-siapa, saya juga masih belajar sampai saat ini. Tapi saya berdoa biarkan firman Tuhan yang dibagikan hari ini mendapat tempat dan tanah yang terbaik di hati teman-teman Cooler semuanya. Jadi hari ini saya dikasih tema spending time in God's Word, menghabiskan waktu dengan firman Tuhan. Saya mau mulai dengan satu question dulu ya. Saya punya
pertanyaan buat teman-teman semuanya. Karena tema ini cukup sulit ya, ketika kasih tema ini, waduh, agak berat kayaknya ya. Tapi saya mau tanya sama teman-teman semuanya. Menurut Coolers, menghabiskan waktu dengan firman Tuhan itu mudah atau susah? Yang jawab mudah boleh kasih thumbs up. Kalau yang jawab susah boleh kasih thumbs down ya. Aku nggak tahu di sini Google Meet ada ininya nggak ya? Ada reactionnya nggak ya? Kalau biasanya saya pakai ini ya, pakai Zoom. Oke, yang jawab susah boleh kasih thumbs down. Kalau yang bilang mudah kasih thumbs up. Oke. Ada yang bingung kayaknya ya. Oke. Ya, ada yang bilang ya susah Kak, tapi ya gampang lah Kak gitu. Ada yang ya gampang-gampang susah lah gitu. So, sekarang saya mau tanya sama teman-teman lagi, mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya ada yang bilang mudah nih, atau bilang ada yang setengah-setengah lah, ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan, kita ya, termaksud saya sendiri, gitu, yang kita habiskan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Coba kita pikirin, kita renungin hari ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan. Dan sekarang bandingkan dengan akun sosial media kalian. Coba bandingkan dengan Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, mungkin YouTube. Sekarang apalagi Instagram, TikTok kan udah ada bisa ngelihat durasi waktu kita. Coba sekarang kalian bandingkan atau kalian bisa cek sendiri sekarang. Oh, ternyata sehari tuh gue main Instagram misalnya 3 jam. Dan ternyata gue baca Alkitab atau berdoa itu cuma 15 menit. Atau baca Alkitab aja karena ngantuk, buat obat tidur supaya ngantuk gitu kalau malam-malam. Gue akan panjang tuh, gak ada gambar, gak ada obat tidur. Coba kita bandingkan sekarang dan kita renungkan lebih banyak mana kita menghabiskan waktu kita sama Tuhan, itu berdoa atau kita baca firman Tuhan, atau kita menghabiskan waktu dengan sekarang kita punya datanya di handphone kalian masing-masing. Kalian bisa cek TikTok kalian bisa cek Instagram kalian lihat dan kalian bandingkan. Kalau masih banyak waktu yang kita habiskan dengan sosial media kita, itu menjadi pertanyaan terbesar harusnya dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk spending time gitu kan. Kita mau sama-sama kasih waktu yang terbaik, menghabiskan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Yuk, mari sama-sama buka di Yosua pasal 1. Kita baca di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya percaya semua kita punya Alkitab karena kita bukan ibadah secara onsite. Jadi dimanapun kita berada, kita pasti punya Alkitab. Oke. Mari sama-sama buka di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 dengan suara yang terbaik sampai telinga kita mendengar sendiri. Oke, perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua merebut tanah Kanaan. Ayat pertama bilang begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itu ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5 firman Tuhan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu bahwa Yosua adalah seorang pembantu. Yosua merupakan pembantu yang akrab dan setia dengan Musa. Jadi waktu pada masa mudanya, Musa tuh mengangkat seorang pembantu, ya istilahnya asistennya, yaitu Yosua. Dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, ia ditugaskan untuk menggantikan seorang Musa membawa bangsa Israel yang dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Jadi Musa nggak sampai masuk tanah perjanjian, justru istilah kasarnya pembantunya yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Yosua adalah seorang pemimpin muda yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel yang kudus untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau teman-teman tahu, bangsa Israel pada saat itu adalah kurang lebih 2 juta orang banyaknya. Jadi Yosua dari seorang asisten, dari seorang pembantu, kemudian Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin. Bayangin ya, dari seorang asisten, jadi cuma ngebantuin, akhirnya diangkat menjadi pemimpin. Untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat 3 tuh bilang gini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Ayat 5-nya juga bilang gini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum Yosua masuk lebih lagi membuat sesuatu strategis sebagai seorang pemimpin, Yosua tuh dikasih tahu sama Tuhan, aku tuh menyertai Musa. Aku juga menyertai kamu. Kamu tuh pilihan dari Tuhan. Jadi kamu, setiap tempat yang kamu injak, yang kamu pergi, itu akan menjadi tempat dan menjadi tanahmu gitu. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, begitu juga kepada Yosua. Nah, beban berat yang dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel. Dan ketika Yosua memimpin itu, dia memimpin generasi yang kedua. Jadi generasi pertama itu tuh selama 40 tahun dia tuh mati di padang gurun. Itu generasi pertama adalah generasi yang congkak, generasi yang hatinya firman Tuhan bilang tuh bangsa Israel saat itu tegar tengkuk, keras kepala, bukan main, gak mau dengerin Tuhan. Tetapi di generasi yang kedua adalah generasi yang berbeda. Nah setelah saya percaya di momen ini Yosua tuh mengalami saat-saat yang berat, setuju ya? Saya percaya di momen ini Yosua mengalami hal-hal yang berat dan butuh banget namanya penyesuaian. Nah biasanya Yosua itu hanya jadi pembantu, jadi asisten yang kerjaannya cuma ngebantuin Musa sebagai pemimpin, tapi bayangin saat ini Yosua dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel 2 juta loh. Bukan dia tuh dipercayain dari hal kecil dulu gitu, bukan lu mimpin 2 orang dulu lah gitu, lu mimpin 3 orang dulu gitu, lu mimpin kayak 5 orang, 10 orang, 50, enggak. Tiba-tiba dia langsung dikasih kepercayaan langsung, nih mimpin 2 juta orang, lu harus masuk tanah Kanaan. Bisa bayangin enggak?
butuh banget namanya penyesuaian, butuh banget Yosua namanya strategi, aduh gimana ya gitu. Nah, bahkan firman Tuhan mencatat sampai 3 kali kalau kita baca di ayat 6, 7, sama 9. 3 kali itu Tuhan bilang kayak gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu tuh sampai 3 kali. Karena Tuhan tahu bahwa hal ini tuh bukan hal yang mudah untuk Yosua lalui. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tahu betul bahwa ini tuh bukan perkara yang gampang gitu, kayak kita ngebalikin telapak tangan. He know it's not easy gitu kan. Bukan kalau cuma jadi asisten, jadi seorang pembantu, ya udah cuma ngebantuin aja gitu kan, bawa-bawa tas Musa gitu kan. Tapi sekarang dia harus diperhadapkan dengan sebuah, gue memimpin bangsa yang besar, gue harus punya strategi, gimana caranya gue harus masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu orangnya itu gede-gede banget, firman Tuhan katakan itu raksasa, gimana caranya gue masuk ke situ. Nah, Tuhan tahu betul, makanya sampai 3 kali firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu bahwa Yosua itu nggak kuat, dia mungkin nggak teguh hatinya, mungkin dia pasti ada tawar hati, mampu nggak ya gue memimpin bangsa yang sebesar ini, dan ketakutan kalau sampai bangsa Israel yang dia pimpin 2 juta orang ini nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bisa kita bayangkan sampai saat itu. Nah, makanya sebelum Yosua masuk bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke Kanaan dengan tanggung jawab yang dipikulnya, karena bangsa Israel jadi tanggung jawabnya ketika dia menggantikan Musa saat itu. Sebelum lebih jauh dia menyiapkan sebuah strategi, sebelum lebih jauh dia untuk memimpin bangsa itu. Firman Tuhan katakan begini di ayat 8, yang jadi ayat emas kita hari ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, kata firman Tuhan, dan engkau akan beruntung. Nah, selain Tuhan kasih pengharapan dengan kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut, tawar hati. Sekali lagi kukatakan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Itu kan kata-kata pengharapan kan. Kuatkan, yuk kuat, yuk teguhkan hatimu. Tapi sebelum dia melangkah lebih jauh sebagai seorang pemimpin, firman Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan jangan lupa untuk merenungkan itu siang dan malam. Nah, setelah saya cari tahu kata jangan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan melarang, tidak boleh, berarti tidak boleh, dan hendaknya tidak usah. Jadi dalam hal ini Tuhan bilang jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi diingatkan kepada Yosua, jangan sampai lu lupa, pokoknya lu nggak boleh lupa sama namanya firman Tuhan. Nggak boleh lupa untuk merenungin firman Tuhan. Nggak boleh sampai hilang dari ingatan lu. Itu sampai diingatkan, kan lupa kan. Itu kan sampai keingatan. Kita nggak boleh sampai lupa untuk firman Tuhan itu ada dalam hidup Yosua. Di setiap langkah dalam hidup Yosua, Tuhan mau bawa firman Tuhan, bawa kitab Taurat, bawa kebenaran yang jadi pedoman dalam hidupnya dia. Jadi bisa bayangin ya, udah disuruh jadi pemimpin, memimpin 2 juta orang gitu untuk masuk dalam sebuah negeri yang baru, untuk merebut lagi harus berperang. Tapi dia disuruh untuk gak lupa sama namanya firman Tuhan. Gak lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk mempraktekkan dalam kehidupannya. Tuhan mau bahwa setiap langkah, setiap perjalanan, setiap keputusan, segala hal yang ada dalam hidup Yosua yang akan dia lakukan, Tuhan tuh ngelarang tidak memperbolehkan Yosua melupakan namanya firman Tuhan. Melupakan namanya kebenaran. Nah, karena firman Tuhanlah yang akan menuntun perjalanan Yosua, membawa bangsa Israel kepada namanya keberhasilan dan keberuntungan. So, makanya di tengah kesibukannya sebagai seorang pemimpin mengatur kurang lebih 2 juta bangsa Israel untuk masuk
untuk pertama menyeberangi Sungai Yordan, kemudian masuk ke tanah Kanaan untuk mengatur setiap strategi gitu kan. Pasti sulit banget. Saya percaya keadaan Yosua saat itu adalah keadaan yang sulit. Karena apa? Dia tuh sibuk banget, bener gak sih? Yosua pasti sibuk untuk mikirin, oh ini kalau nyebrang harus orang yang gede-gede dulu. Oh kan apalagi ada anak-anak, ke bangsa Israel nggak mungkin cuma orang dewasa. Pasti ada anak-anak, ada bayi, ada orang tua yang udah lansia mungkin umurnya. Oh ini kalau mau nyebrang Sungai Yordan, mungkin kalau sekarang ada ini kali ya. Mungkin dulu imajinasi saya mungkin dulu pakai getek gitu kan. Nyebrang sungainya pakai getek gitu kan. Mereka nyebrang pakai getek. Oh ini yang naik getek beratnya segini dulu, yang ini orang-orang yang kuat dulu gitu kan. Jadi harus sibuk memikirkan hal-hal itu. Dia pasti nggak punya waktu yang cukup untuk duduk tenang, nggak terburu-buru, nggak dikejar-kejar waktu, baca Taurat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan dan mencatat bahwa Yosua berhasil masuk ke tanah Kanaan. Otomatis dia membaca, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan. Dia nggak lupa sama firman Tuhan. Dan kemanapun kalau kita baca di Yosua, apapun yang Yosua lakukan, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan. So, di tengah kesibukannya, Yosua nggak lupa sama namanya kebenaran. Di tengah kesibukannya, dia nggak lupa sama firman Tuhan. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pemimpin, memimpin bangsa yang besar, dia nggak lupa sama Taurat Tuhan. So, seringkali kita punya kesibukan ya. Saya percaya pandemi ini bukan membuat kita jadi orang yang orang yang nggak punya acara. Justru kita kebanyakan acara. Oh, ikut virtual A, B, C gitu kan. Mungkin abis ini kalian ada kelas gitu kan, kita sibuk kuliah, sibuk nugas gitu kan. Banyak deadline gitu. Online tuh bukan membuat kita semakin free, tapi membuat kita tuh semakin padat, ya nggak sih? Saya semenjak pandemi ini, awal-awalnya doang penyesuaian, tapi setelah kesini loh, kok jadi pekerjaan juga ditambah banyak, karena ditambah virtual, jadi semakin menumpuk satu dan lain hal gitu kan. Mungkin di kuliah kita banyak tugas, bukan makin sedikit ya. Saya tanya sama teman-teman PU yang saya kenal di sini atau anak-anak Gatsdene yang kuliah, saya tanya gimana kalau kalian nugas, pusing nggak gitu kan? Waduh, tambah banyak Kak, bukannya tambah sedikit, malah waktu kita malah disita lebih banyak untuk mengerjakan tugas, bahkan bisa ikut kelas sampai malam ya. Nah, mungkin kita juga tambah banyak kerjanya. Kita yang mungkin karena online ini, kita bersyukurnya kita bisa buka usaha ya. Jadi kuliah sambil buka usaha. Mungkin di pelayanan kita, di Cool, kita mungkin, wah kita mesti nyiapin ini, wah kita harus ketemuan online. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan, ketemuan online. Terus ada doa lah, ada latihan, ketemuan meeting untuk persiapan Fraser ini. Kita jadi sibuk gitu. Kita nggak punya waktu. Kita mau ngabisin waktu sama Tuhan, gimana caranya? Sedangkan 24 jam aja itu nggak cukup gitu. So, di tengah kesibukan yang Yosua alami, tapi firman Tuhan katakan dia tetap nggak melupakan kitab Tauratnya Tuhan. Bahkan hal yang pertama sebelum dia mengatur semua strategi, firman Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam gitu kan. Jadi seharusnya dalam hidup kita juga gitu. Di tengah kesibukan, di tengah kita nugas, kita kerja, mungkin ada usaha, di tengah pelayanan kita yang semakin dipercayakan lebih di gereja, di Cool gitu. Kita harusnya semakin melibatkan Tuhan. Harusnya semakin kita spending time sama Tuhan. Harusnya kita semakin minta Tuhan untuk ambil andil dalam kehidupan kita dan menjadikan Tuhan adalah yang pertama mengetahui segala rencana dalam kehidupan kita. Nah, di sini kata merenungkan berasal dari kata Ibrani, itu haga. Saya nggak tahu bacanya apa, tapi saya bacanya haga. Berarti membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Hal ini meliputi memikirkan firman dan jalan Allah dan menerapkan kepada keseluruhan kehidupan kita.
Jadi kita nggak sekedar untuk ngomong, untuk dengar, untuk baca firman Tuhan, tapi merenungkan itu adalah mempercayai Tuhan. Simpelnya adalah kita ngelakuin firman Tuhan, ngelakuin kebenaran. Amin. Gimana sih disuruh memperkatakan, merenungkan? Itu hal yang sulit loh Kak, gitu. Sulit, tapi bukan berarti nggak bisa, ya kan? Kebenaran itu tadi pada bilang susah kan? Kebenaran itu susah, sulit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan. Kalau Yosua bisa melakukan, saya percaya kita pun juga bisa melakukan. Karena Yosua juga firman Tuhan katakan dan sejarah mencatat dia orang biasa. Tapi dia bisa melakukannya. So makanya kunci Yosua bisa menduduki dan membawa bangsa Israel yang besar itu ke tanah Kanaan adalah dia memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ada keberuntungan, ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kesibukan keseharian kita buat kita itu lupa untuk spend time sama Tuhan. Spend time sama Alkitab. Spend time sama firman Tuhan, mau dengerin apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita sampai ada omongan kayak gini, waktu kurang banget lah. Sering banget saya dengar. Saya pun gitu. Awal-awal saya bilang, waktu tuh kurang banget ya. Bayangin ya, 24 jam tuh berasa kurang. 24 jam tuh berasa kurang. Bener gak sih? Kadang kita berpikir, aduh 24 jam terasa kurang. Aduh, saat ini aku harus ikut Friser. Terus nanti aku ada kelas. Terus aku harus ngerjain tugas. Terus nanti ada acara keluarga. Aduh, capek banget. Gimana aku mau baca Alkitab? Gimana aku mau merenungkan firman Tuhan? Gimana caranya? Seringkali kita tuh terbalik. Bener gak sih? Kita tuh terbalik. Seringkali waktu yang mengatur kita. Jadi kita diatur sama waktu. Bukan kita yang mengatur waktu. Waktu yang mengatur kita, sehingga tuh kita ngerasain bahwa 24 jam itu kurang, gue gak punya waktu untuk baca Alkitab, gue gak punya waktu untuk spend time sama Tuhan. Nah, sekarang seringkali kita kekurangan waktu karena kita diatur oleh waktu. Bukan kita yang mengatur waktu. Harusnya kan kita bisa tahu, oh jam segini gue ada ini. Oh, gue baca Alkitab jam segini, gue doa jam segini. Nah, seringkali kita juga kasih waktu sama Tuhan adalah last time, bukan best time. Kita tuh ngasih waktu yang sisa. Contoh, misalnya udah capek banget, udah habis ngerjain tugas, habis ketemu orang, harus kumpul keluarga, harus kuliah online. Habis itu malamnya kita kasih cuma 5 menit berdoa dan baca mungkin 1 ayat doang. Atau enggak baca Alkitab untuk membuat kita tidur gitu, supaya kita ngantuk gitu. Jadi obat tidur kita, Alkitab kita jadi obat tidur gitu kan. Jadi kita ngasih waktu itu last time kita, waktu-waktu yang sisa, waktu-waktu yang terakhir, bukan best time kita sama Tuhan. Dan seringkali juga yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan seringkali, tapi banyak kali. Ini bukan cuma buat Pullers, tapi buat saya juga. Kita tuh spare time, bukan spend time. Kita cuma sekedar ngeluangin waktu, tapi bukan menghabiskan waktu sama Tuhan. Kita cuma, oh ya udahlah, spare 5 menit aja, spare 10 menit aja buat baca Alkitab. Tapi kita nggak spend time sama Tuhan. Dan seringkali juga kita tuh ingin spend time sama Tuhan. Aduh pengen banget nih, udah lama nggak spend time sama Tuhan. Udah punya keinginan yang kuat. Tapi kita tuh nggak pernah make time. Kita tuh nggak pernah buat waktu gitu buat Tuhan. Jadi kita mau spending time sama Tuhan nggak akan pernah bisa. Karena kita nggak pernah make time. So makanya waktu kita bukan nggak ada buat baca firman Tuhan. Waktu kita bukan nggak ada untuk merenungin firman Tuhan. Waktu kita tuh bukan nggak ada, bukan nggak cukup gitu. Tapi karena kita selalu kasih waktu yang last time, kita kasih waktu yang terburu-buru, karena kesibukan kita, karena tugas yang begitu numpuk, dosen nggak kira-kira, dosen nggak ada hati ya, karena dosen nggak ada hati banget, tugasnya banyak banget, udah online. Makanya kita kasih tuh waktu yang last time, kita tuh kasih cuma spare time, kita pengennya spend time, tapi nggak pernah make
time. So hari ini kita perlu pertama harus make time sama Tuhan. Sebelum kita spend time sama Tuhan, kita harus make time sama Tuhan. Amin. Karena waktu yang kita bisa dapetin spend time sama Tuhan, bisa benar-benar nikmatin waktu sama Tuhan, adalah kita membuat waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih waktu yang sisa-sisa, jangan kasih waktu yang terburu-buru, jangan kasih waktu yang ala kadarnya, cuma ngeluangin waktu. Kita harus mengelola waktu yang dipercayakan dalam kehidupan kita 24 jam ya, 24 selama satu hari. Jangan cuma sisain 5 menit waktu kita ngantuk baru kita datang ke Tuhan. Kita cuma berdoa tidur, Tuhan jagain, lindungi, aku mau tidur, mau istirahat, udah capek, aku baca satu pasal aja gitu kan, mungkin atau satu ayat aja, atau sampai aku ngantuk, Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Apakah itu waktu yang terbaik kita kasih buat Tuhan? Bukan, itu waktu yang sisa-sisa kita kasih. Dan kebanyakan itu terjadi dalam kehidupan kita. So, hari ini, Coolers, apapun kesibukan kita, apapun yang kita sedang dipercayakan, mau kamu lagi dipercayakan di pelayanan, kamu lagi dipercayakan di dalam kuliah kamu, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita harus kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak mungkin dapat namanya spend time kalau kita nggak pernah make time. So, mari kita buka ayat yang terakhir di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, perikopnya gini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini udah terkenal banget. Firman Tuhan katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Firman Tuhan katakan ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, kalau kita ingin melihat namanya keberhasilan, kita ingin melihat namanya keberuntungan dalam kehidupan kita, jangan tapi make time sama Tuhan. Kalau Yosua adalah orang yang penuh dengan kesibukan, bisa make time sama Tuhan sampai dia spending time sama Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan, maka kita pun bisa melakukannya. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Yang setuju katakan amin. Oh. So, Amin. aku nggak gerak nih soalnya, sorry ya. Apa ini internet gue nih yang jelek. So, hari ini terakhir. Make your best time to spending time with God. Kita nggak akan pernah bisa menghabiskan waktu sama Tuhan kalau kita nggak pernah make time buat Tuhan gitu. Jadi hari ini apapun kesibukan kita, ayo sama-sama make time yuk sama Tuhan supaya kita bisa spend time lebih dalam menghabiskan waktu sama Tuhan, sama firman Tuhan. Amin. So, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarkan firman Tuhan gak pernah selesai berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni setiap kami kalau hari-hari ini atau sebelumnya, bahkan hari ini kami cuma kasih last time, kami cuma spare time Tuhan, kami cuma kasih waktu yang sisa-sisa, cuma sekedar meluangkan waktu untuk Tuhan dan untuk firman Tuhan. Ampuni setiap kami. Hari ini kami belajar
untuk make time Tuhan, buat waktu yang terbaik supaya kami bisa spend time lebih lagi sama firman Tuhan, sama Tuhan terlebih khusus, supaya kami bisa merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hari ini biarkan firman Tuhan setiap benih jatuh di tanah yang terbaik, dan hamba berdoa Tuhan, biarkan firman Tuhan di tanah yang terbaik akan bertumbuh, mempunyai akar yang kuat, dan akan berbuah lebat, dan sehingga buahnya itu dapat dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa, biarkan pengurapan Tuhan lebih lagi, dan rema daripada Tuhan lebih lagi mengalir buat setiap coolers yang ada hari ini, dan hikmat Tuhan menyertai setiap kami. Thank you God buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you semuanya. Wah, thank you so much bagi Kak Astrid yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kita semua pada siang hari ini. Nah, teman-teman, sekarang aku mau kasih beberapa poin yang aku dapat dari firman Tuhan kita tadi dalam Yosua pasal 1 ayat 1-9. Seperti yang bisa kita lihat bahwa meskipun Yosua sibuk, dia tetap bisa meluangkan waktu, dia tidak lupa dengan Taurat Tuhan. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari dalam kesibukan kita menjadi lupa sama Tuhan. Kita lupa untuk spending time dengan Tuhan. Seringkali kita merasa kekurangan waktu karena kita yang membiarkan waktu yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur atau mengelola waktu. Di tengah kesibukan kita harusnya semakin melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan spending time lebih lagi dengan Tuhan. Bukan hanya memperkatakan dan merenungkan, tapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Nah, sebelum kita spend time, kita harus make time. Waktu yang terbaik dengan Tuhan. Kita juga harus mengelola waktu yang diberikan kepada kita. Ingat teman-teman, jangan kasih waktu yang sisa-sisa untuk Tuhan. Kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau say thank you dulu ke Kak Astrid. Aku undang teman-teman untuk on cam dan juga on mic. Seperti biasa, kita akan say thank you Kak Astrid, God bless you, sambil kasih heart finger kayak gini. Ayo teman-teman, on cam dan juga on mic ya. Oke deh, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Kak Tracy. God bless you. Thank you, Kak. God bless you, Kak. Nah, teman-teman, sekarang kita mau foto session bareng Kak Astrid. Dipersilakan kepada teman-teman MTDD. Oke, jadi ditunggu ayo on cam yang belum on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, udah siap semuanya? Siap, ayo. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, thank you MTDD dan teman-teman. Sekarang kita akan ke agenda selanjutnya. Dipersilakan kepada Gigit. Oke teman-teman, untuk agenda selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman boleh biarkan mic-nya tetap di mute, tapi boleh ikut bareng mengikrarkan bareng Gigit, tapi dengan kondisi termute ya. Oke, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Next-nya ada Cool News Update. Oke, kepilih boleh. Nah, teman-teman, yang pertama dari Cool News Update, ada data pemasukan dan pengeluaran Cool selama bulan Mei tahun 2021. Bisa dilihat dari tanggal 28 bulan Mei, ada masuk persembahan melalui OVO dan juga Dana, dengan persembahan OVO sebanyak 100.000 dan juga selanjutnya ada 20.000 dan juga di Dana ada 10.000. Next. Oke, yang berikutnya jika teman-teman ingin memberikan persembahan, kami menyediakan 3 metode. Yang pertama OVO dan GoPay, yaitu melalui nomor 0821 53 25 1865 atas nama Cool Press Unit atau Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan yang ketiga ada Dana melalui nomor 0899 77 01 780 atas nama Regina Klarin. Bagi teman-teman yang ketinggalan boleh dilihat di chat box ya. Next. Nah, yang selanjutnya kita ada prayer box. Di sini teman-teman mungkin ada yang ingin didoakan, mungkin pekerjaan, sekolah, keluarga. Teman-teman bisa mengakses melalui link yang telah tersedia dan juga telah dikirimkan oleh komite di chatbox, atau teman-teman bisa juga kontak langsung ke kakak-kakak yang ada, yang lainnya ada di bawah kanan ini, Kak Jetro dengan ID line Jet Lukas dan juga Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Oke, yang berikutnya kita ada Komsel. Bagi teman-teman di sini yang belum join Komsel, boleh banget untuk join Komsel. Apalagi kita udah punya kakak-kakak Komsel yang baru saja dilantik minggu lalu. Jadi bagi teman-teman yang belum join Komsel, boleh menghubungi 0813 4325 6643 atas nama Axel dan Napita Sari dengan nomor 0822 8382 0603. Teman-teman jangan takut ya untuk join Komsel karena di sini kita bakal berkembang bersama-sama. Next. Nah, yang selanjutnya teman-teman kita ada Cool Store. Di sini Cool Store menyediakan berbagai macam merchandise, ada hoodie, ada t-shirt, ada tote bag, ada mug, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung cek di IG-nya Cool Store di @coolstorepressunif dan juga OA line @209tpdwq. Nah, Git, aku mau tanya nih, kamu udah beli belum salah satu merchandise Cool? Kalau jujur sih, belum sih Kak, karena karena Kalimantan jauh Kak. Oh iya. Bisa-bisa kemalan di ongkir. Beli ongkir gratis barang Kak, jadi mungkin sekarang kali ya. Sama ya Git. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada Doper, doa persekutuan. Doper ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 4. Bagi teman-teman yang mungkin punya waktu luang atau rindu untuk beribadah bersama-sama, boleh banget join. Karena hari ini hari Jumat, berarti besok ada teman-teman jam 4, kedatangan teman-teman ditunggu. Next. Nah, yang selanjutnya kita ada Cool Sosial Media. Seperti biasa teman-teman, Cool memiliki 4 platform media sosial. Untuk Instagram, kalian bisa cek di @coolpressunifofficial. Jangan lupa follow ya. Dan juga OA line dengan ID @744hwgyo.
Dan juga kita masih ada Facebook di Cool Press Unif, dan juga kita nggak kalah keren, teman-teman bisa langsung subscribe di YouTube Cool Press Unif Official. Oke, dan teman-teman di chatbox akan dikirimkan link absensi untuk teman-teman yang menghadiri Pfizer hari ini. Harap teman-teman mengisi link absensi berikut ya. Nah, itu dia teman-teman, sekian untuk Cool News Update. Selanjutnya kami serahkan kepada Prayer untuk bertugas. Silakan Sarah. Suaraku kedengaran, Pak. Kedengaran Sarah. Oke, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia Tuhan yang masih kami terima hingga pada siang hari ini Tuhan. Kami masih dapat melakukan ibadah virtual Tuhan Yesus di dalam Google Meet Tuhan. Serta kami pada hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Tadi saat Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengatakan Tuhan bahwa kami seharusnya lebih banyak spend time Tuhan daripada spare time. Tuhan, terkadang kami terlarut dalam kesibukan kami Tuhan, kami terlarut dalam banyak-banyaknya kegiatan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Bapa boleh selalu ketuk Tuhan pintu hati kami Tuhan. Bapa boleh selalu Tuhan Yesus hadirkan Roh Kudus untuk kami Tuhan. Agar kami selalu ingat Tuhan Yesus, agar kami selalu ingin selalu bersama spend time dengan Tuhan Yesus. Kami selalu membutuhkan Tuhan Yesus di setiap kegiatan kami. Namun kami sendiri kadang lupa Tuhan untuk sekedar mengucap syukur, sekedar untuk mengatakan hai, untuk mengatakan hari-hari kami melapor kepadamu Tuhan Yesus, yang dimana seharusnya kami harus mengatakan itu duluan kepadamu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Bapa boleh lingkupi setiap hati kami yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang hadir pada hari ini Tuhan, kiranya Bapa boleh berkati Tuhan, sertai pekerjaannya juga Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum dapat ini. Jika mereka sakit Tuhan, Bapa boleh urapi Tuhan obat yang mereka memperoleh kesembuhan Tuhan, supaya dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan bersama-sama Tuhan Yesus. Yang baik, jika mereka malas Tuhan, kiranya Bapa boleh tutup pintu hatinya Tuhan, supaya Tuhan mau setiap kami mau lagi bersama-sama denganmu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa boleh berkati sertai Tuhan apapun perencanaan setiap keluarga-keluarga kami, supaya itu menjadi berkat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pembawa firman kami hari ini, si Astrid Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu dengan baik, yang telah mengetuk pintu hati kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh sertai pelayanannya Tuhan, Bapa sertai setiap kegiatan perencanaannya, supaya dia tetap selalu menjadi berkat Tuhan untuk membawakan firman-firman-Mu dan menerangi setiap hati-hati anak muda yang ia berikan firman Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk kampus kami Tuhan Yesus, Presiden University Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh juga berkati sertai Tuhan, mulai dari dekan, dosen, hingga murid-muridnya Tuhan Yesus, supaya kami semua dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami dapat bercahaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, setiap kegiatan kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Segala permintaan kami, kiranya Tuhan yang terjadi adalah rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Namun di atas semua itu Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Bapa boleh Tuhan terlebih dahulu ampuni kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Kiranya Bapa boleh terangi hati kami, supaya kami selalu mendapatkan hidup yang baru Tuhan Yesus. Kami mendapatkan hati yang baru, supaya kami selalu sadar akan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan.
sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada PR. Terima kasih Sarah telah memimpin kita dalam doa penutup, dan teman-teman seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Cool, Welcoming Song kepada MTDD, dipersilahkan. Thank you, Coolers. Happy Friday and see you next week. Bye-bye. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday.